Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Azhara dengan NIM 203111076. Pada kesempatan kali ini saya akan melafalkan Quran Surat An-Nisa ayat 11 beserta dengan penjelasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayayn fa in kunna nisaa fawqatnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatun minallah innallaha kana aliman hakima. Adapun penjelasannya adalah secara substansial ada 5 hal yang dibahas ayat, yaitu rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian waris 2 anak perempuan, sesuai dengan lafal yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayayn, yang artinya Allah memerintahkan kalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan bagian waris anak. Terdapat 3 kondisi yang dijelaskan di dalam ayat. Yang pertama, bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian waris perempuan sesuai dengan lafal lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Kemudian yang kedua, bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta sesuai dengan lafal fa in kunna nisaa'an fawqatnataini falahunna thulutsa ma tarak. Bila semuanya perempuan yang lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan jenazah. Kemudian yang ketiga, apabila ahli waris hanya 1 orang anak perempuan, maka ia mendapatkan separuh harta warisan sesuai dengan ayat wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Bila anak perempuan itu 1 orang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Kemudian pembahasan yang ketiga berkaitan dengan bagian waris orang tua. Juga terdapat 3 kondisi yang dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan anak dari mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah 1/6 harta warisan sesuai dengan lafal wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak. Dan untuk 2 orang ibu ayah, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Yang kana lahu waladun, bila orang yang meninggal mempunyai anak. Yang kedua, bila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan 1/3 harta sesuai dengan lafal fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu ayahnya saja, maka ibunya mendapat 1/3, sementara sisa hartanya yang masih 2/3 menjadi bagian dari ayahnya. Kemudian yang ketiga, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan, baik seayah seibu atau seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan 1/6 harta.
ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah. Sesuai dengan lafal fa'il kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat 1/6. Kemudian pembahasan yang keempat adalah berkaitan dengan waktu pembagian waris, yaitu setelah semua pemenuhan wasiat mayit dan hutang-hutangnya selesai. Sesuai dengan lafal min ba'di wasiati yusi biha audain. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Maksudnya harta yang ditinggalkan mayit tidak harus dibagi kepada ahli warisnya, melainkan diselesaikan dulu semua wasiat atau hutang-hutangnya. Kemudian pembahasan yang kelima adalah berkaitan dengan hikmah pembagian harta waris yang berbeda-beda bagiannya antara orang tua dan anak. Dalam hal ini sesuai dengan lafal abawakum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Orang tua dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagi kalian. Maksudnya orang tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya. Ada kalanya orang mengira yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya, baik di dunia seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya, atau di akhirat seperti memberikan syafaat kepadanya adalah anaknya, sehingga ia memberi harta warisan kepadanya. Tapi nyatanya yang lebih baik adalah ayahnya atau sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.